sih? Kadang gue miris banget ngelihat keadaan Indonesia ini, negara yang kita cintai, negara yang sudah sangat amat kaya dari kekayaan alamnya, mungkin negara yang sudah berjuang merampas kekayaannya dari penjajah, yang sudah merdeka. Jadi kadang gue nggak sempat mikir ya, kapan sih jiwa nasionalisme ini tumbuh di generasi muda kita? Jika isi dari berita, YouTube, konten itu yang ada hanya perselisihan pendapat, korupsi bansos, corona, terus perbedaan pendapat dibesar-besarkan, Islam nggak bisa menyatu, jadi ada golongan A, golongan B, saling beda pendapat, akhirnya ribut. Gue nggak habis pikir, jujur ya, demi Allah, demi Tuhan, seandainya aja gue kaya, banyak uang, gue akan lebih banyak membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama veteran-veteran yang mungkin hidupnya belum bisa sejahtera. Karena kadang kita lupa untuk menghargai jasa pahlawan kita gitu. Setidak merdekanya orang bilang, ada yang bilang katanya, oh Indonesia dibilang merdeka, kok masih banyak orang susah. Lo ngomong kayak gitu, ngomong Indonesia belum merdeka, lo nggak mikir ya, udah banyak banget darah yang bertaburan, berceceran, nyawa udah melayang sia-sia. Para pejuang itu udah bertaruh untuk mengibarkan bendera ini, udah banyak banget perjuangannya gitu loh. Seenggak merdekanya sekarang, kata orang bilang nih, seenggaknya lo udah nggak hidup di genjatan senjata gitu loh. Maksudnya kita bisa tidur nyenyak, bisa makan, seenggaknya kita tuh harus hargai gitu loh jasa pahlawan kita yang dulu mati-matian gitu berjuang ngelawan penjajah. Terus setelah begini kalian bilang Indonesia belum merdeka gitu. Di mana otaknya ini kayak gitu? Lambok dibikin sadar tuh loh, bahasanya tuh kita hidup di Indonesia itu mbok ayo bergotong royong, saling bantu membantu, saling menghargai satu sama lain. Walaupun beda agama, beda ras, budaya, saling hargailah ayo gitu. Ingatlah, untuk kita seperti ini aja udah berapa nyawa yang melayang gitu. Isinya politik yang adanya berebut kekuasaan. Setelah berkuasa nggak tahu deh seperti apa nantinya. Bingung sih, sumpah bingung banget. Mungkin ada beberapa sih, nggak semua pejabat itu nggak bagus, tapi ada juga oknum yang keterlaluan gitu, sampai dana bansos aja dikorupsi. Nggak semua pejabat gue yakin itu mereka tuh koruptor, enggak gitu.
Ada juga pejabat yang memang benar-benar pengen menjabat, ya pengen berguna buat bangsa ini gitu. Tapi ada aja oknum-oknum yang memang berhati iblis mungkin gitu kan, sampai dia korupsi dan makan uang rakyat gitu. Disinilah kenapa kita nggak bisa sejahtera gitu mungkin hidupnya. Makanya tolonglah bagi kalian konten kreator atau youtubers yang udah banyak viewersnya dan lain sebagainya gitu, kasihlah sedikit-sedikit wejangan-wejangan tentang jiwa nasionalisme kepada publik gitu loh, biar anak-anak yang masih kecil-kecil, anak-anak yang masih mungkin yang masih ABG gitu, biar mereka itu sadar gitu loh bahwasannya inget jasa pahlawan-pahlawannya gitu. Ketika kita punya jiwa nasionalisme yang tinggi, yakin kok gue yakin banget Indonesia bakal sejahtera, karena gak egois. Manusia jadi gak egois, jadi mikirin, oh itu budaya dia, kita hargai. Oh itu memang adat dia, ya kita hargai. Janganlah saling menjelekkan satu budaya yang satu dengan yang lainnya gitu. Janganlah suka kalau kita udah tahu gini loh, contohnya kita tahu di agama seseorang itu mungkin diharamkan di agama kita, ya udah gitu, kita nggak usah mengharam-haramkan di depan mata dia juga gitu. Kita harus tahu di mana kita bisa menyampaikan hal tersebut biar orang itu nggak tersinggung juga gitu. Kita harus bisa jaga perasaan orang lain gitu loh. Itu hanya kebenaran milik Tuhan kok gitu. Jadi ketika kita tahu bahwasannya itu hal yang salah, ya udah kita, ya itu dunia mereka gitu loh. Kalau kita pun mengasih tahu dengan bahasa yang baik mungkin yang dipahami mereka biar mereka nggak tersinggung. Atau misalkan contoh kecil dari budaya yang dia sedang ada acara adat, ya udah di acara adat mereka gitu. Di agama kita mungkin saya sebagai muslim yang mungkin di agama saya disebut musyrik atau mengharamkan, diharamkan gitu, ya udah saya ya nggak pernah ngomong ke dia langsung ini haram di depan mata dia. Mungkin di publik juga seakan-akan mengejas itu sesuatu hal yang salah. Memang salah di agama kita, tapi di agama keyakinan mereka kan enggak gitu loh. Jadi kita nggak usah hal seperti itu kita sampaikan di dekat-dekat orang mereka gitu loh. Ya kita sampaikan di orang-orang kita aja, saat kita ceramah mungkin di orang-orang kita gitu. Gitu sih. Kita teriakan Pancasilais, Pancasilais, Pancasilais. Tapi berita di mana-mana isinya nggak tentang itu, hanya ungkapan aja. Cobalah kasih wejangan-wejangan atau film-film mungkin tentang perjuangan pahlawan gitu loh. Kadang gimana Indonesia ini ya, kita lihatlah kayak di pinggir-pinggir jalan masih banyak orang-orang jalanan yang ngemis-ngemis gak punya tempat tinggal, sedangkan seharusnya itu mereka itu ditanggung negara gitu. Ya mungkin mereka susah diatur juga sih. Ada yang mungkin gak mau diajak ke dinas sosial dan lain sebagainya. Tapi kan sebetulnya adalah cara hal yang mungkin bisa membuat mereka itu mau gitu loh. Dengan cara bagaimana gitu, pasti ada sebetulnya caranya. Cuman mau atau tidaknya kita bergerak gitu. Ya, sebagai orang-orang yang punya wewenang sih. Kalau bagi saya orang kan cuma bisa bantu semampunya. Misalkan ada orang ngemis ya kasih gitu doang, mau gimana lagi. Kalau dia butuh, kalau dia nggak, kalau orang bilang mau malas aja dia ngemis tuh, iya ada memang orang pemalas ngemis, tapi ada juga orang yang benar-benar bisanya cuma ngemis gitu. Orang disabilitas yang nggak bisa, maaf ya, kadang ada orang yang saya lihat tuh kakinya pincang gitu di jalan, benar-benar pincang gitu. Dia kalau kerja mau kerja apa?
Kalau dia minta-minta wajar, saya gak menyalahkan sih, itu termasuk usaha mereka, usaha dia gitu maksudnya. Tolonglah pemerintah khususnya, ayolah banyak-banyak kayak gitu, kasihlah para mereka kasih masukan lah para youtubers mungkin yang udah banyak viewersnya, pendukungnya gitu, kasihlah mereka anak-anak muda ini konten-konten yang lebih bermanfaat lagi untuk negara. Jangan isinya cuman wah kesuksesan tanpa akhlak dan jiwa nasionalisme yang baik, sesukses apapun kita hidup, nggak bisa kita lakuin hal suatu untuk negara sih kayaknya. Jadi sampai kapan sih gitu? Sampai kapan negara ini cuman diisi dengan pencitraan gitu? Sampai kapan? Sumpah ya, kadang hati ini gua miris loh, demi Tuhan. Gue tuh kadang mikir ya Allah, dulu tuh orang untuk berjuang bisa bikin kita seperti ini gitu loh, negara kita seperti ini nih, pahlawan tuh pada gugur, berjuang mati-matian nyawa taruhannya. Kita ini udah tinggal nikmatin aja gitu, gak bisa nerusin dengan hal-hal yang baik gitu loh. Apalagi kalau lihat anak-anak tawuran gitu, udah paling gedek aja gue tuh. Mau jadi apa ke depannya kalau kayak gini? Gue emang bukan politikus dan bukan siapa-siapa sih gue, tapi jujur ya, jiwa gue tuh di hati dalam tuh, demi Allah, nasionalisme gue tinggi. Gue buka usaha, walaupun kemarin sempat tutup usaha gue karena pandemi gitu. Tujuan gue cuma satu sih, kalau untuk kaya mah, kalau kita banyak bantu orang juga kaya akan datang sendirinya kok. Cuma satu tujuan, satu bermanfaat, bisa buka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, biar banyak orang yang bisa kerja, pengangguran itu menurun, jadi angka kejahatan juga nggak meningkat. Itu salah satu lah contoh untuk kita bisa berguna buat negara gitu loh. Jangan lo punya duit, wah langsung beli mobil mewah, wah nikmatin, gak apa-apa sih, itu hak lo juga sih gitu. Tapi ayolah jiwa-jiwa yang keegoisan kita nih, jangan terlalu kayak seakan-akan tuh sukses tuh bagi gua ketika otak lo bukan isinya bukan tentang diri lo aja gitu loh, ada mereka gitu loh, itu baru sukses. Kalau di Islam sebenarnya kan, makanya di lagu itu kan, teman sejati adalah amal, teman sejati hanyalah amal. Berarti sebetulnya tuh banyak amal baik gitu loh. Itu aja udah paling simpel lah gitu. Nggak usah kayak mengkafirkan orang mungkin. Nggak usah kayak mengharamkan ini di depan agama lain. Gini loh, takutnya tuh itu membuat ketersinggungan satu sama lain dan akhirnya kita terpecah belah gitu. Saya jujur sama orang Papua, orang NTT, orang mana, welcome lah, yuk kita sama-sama kok, kita sama-sama orang Indonesia. Kalian mungkin kulit kita berbeda, tapi kita dilahirkan di tanah yang sama, di negara yang sama gitu. Kita semua sama-sama manusia gitu. Jadi jangan saling menjelek-jelekan satu sama lain gitu loh. Nggak usah kayak gitu-gitu. Apa sih gunanya gitu? Untungnya apa sih kita pecah belah tuh, untungnya apa? Gimana kalau negara kita mau maju gitu, kalau isi anak mudanya cuman kuliah lulus, nyari kerja, habis nyari kerja bisa punya kerjaan, beli mobil, beli rumah, terus nikah, gitu-gitu aja. Kebanyakan sih rata-rata kan kayak gitu.
Gue lebih apa namanya, lebih salut sama orang-orang yang mungkin dia nggak kuliah atau nggak sekolah, tapi dia bisa bermanfaat buat orang lain, banyak membukain lapangan kerja gitu. Itu lebih satu kayak gitu, karena di pikiran dia tuh, otak-otak mereka tuh banyak hal-hal yang pengen membantu lah seenggaknya buat negara ini. Demo, wah, demo ini itu gitu. Setelah jadi politikus belum tentu bersih juga gitu, ya kan? Jadi boleh kita apa namanya, masih beda pendapat lah mungkin sama pemerintah gitu. Ya udah sampaikan baik-baik lah, gak usah kerusakin dan itu gitu loh. Yang rugi toh juga kita juga, uang negara juga habis buat benerin gitu, iya kan? Jadi ayolah kita bersama-sama perbaiki akhlak, nasionalisme kita itu ayolah kita bangun gitu loh, bangun bersama-sama gitu loh. Kasih tahu anak kecil deh, makanya kalau anak kan biasa kan doa orang tuanya kan bisa berguna bagi bangsa dan negara. Dari kecil tuh ayolah diajarin mereka juga untuk tahu tentang jiwa nasionalisme, ajarkan dia jiwa nasionalisme itu sejak kecil gitu, biar dia tuh bisa tegang rasa sama yang lain, saling menghargai satu sama lain, biar dia juga pengen berbuat sesuatu buat negara ini nanti kalau sudah gede gitu loh. Miris kadang kalau ngeliat, kemarin dulu sempat lihat di video hitam putih, ada acara hitam putih sampai veteran jualan ondel-ondel, coba bayangin, ya Allah, dia itu yang pahlawan, membuat berkontribusi untuk kemerdekaan negara Indonesia sampai jualan ondel-ondel. Astagfirullahaladzim. Pejabat yang udah di pejabat cuma korupsi, anjing nggak tuh gitu. Bedek gue sudah awalnya kayak gitu tuh. Coba deh korupsi dihukum mati aja mendingan. Pengen tahu siapa sih orang-orang yang pengen jadi pejabat kalau ada korupsi dihukum mati. Bingung. Sekarang lagi corona kayak gini, corona peraturan nggak begitu jelas pro kontra gitu. Kalau gue sih jujur memang ya gue mendukung juga lah pemerintah, bagaimanapun juga kita ikut aturan pemerintah, tapi mbok tolong gitu, mbok tolong lah, maksudnya tuh ya kayak kemarin yang ada video viral sampai mereka nggak dikasih apa, nggak pakai masker, denda 100.000. Orang sekarang lagi susah nyari duit. Kalau misalkan dia ini ditegur aja, kalau nggak suruh push up kayak mungkin suruh nyapu gitu, nggak usah pakai uang lah gitu, kasihan mereka cari duit itu susah pak, lagi zaman pandemi kayak gini susah mereka. Kalau yang punya gaji dari negara sih enak lah gitu. Kayak masyarakat lingkungan bawahnya kan kasihan. Berita yang nggak berguna viral dengan berita-berita yang baik-baik nggak ada penontonnya. Makanya tolonglah buat youtubers yang viewersnya udah banyak, ayolah sama-sama kita dorong, tanamkan jiwa nasionalisme buat generasi muda gitu, biar dia tuh selalu menciptakan kedamaian gitu loh. Kasih masukan karena apa yang kalian bikin, yang kalian bikin, kalian upload ke YouTube terus banyak yang nonton, dari beberapa penonton itu pasti terinspirasi tentang apa yang dia lihat gitu loh. Kalau kalian memberikan suatu manfaat yang bagus kan, itu dampaknya juga bagus gitu loh. Jangan cuma harta terus kayak dibikin konten, hartanya banyak, mobil mewah lagi, sultan apa ini itu, aduh. Bu, ayo datangkan veteran atau datangkan pejuang-pejuang. Banyak konten-konten yang membawa jiwa nasionalisme itu bangkit gitu loh. Kalau di otak isinya materi aja kita kan repot gitu loh.
Kalau di otaknya cuma materi aja repot. Makanya perbaiki dulu lah akhlak. Kita harus perbaiki akhlak. Tanamkan akhlak yang baik, tanamkan jiwa nasionalisme. Jadi suatu saat nanti kita jadi pejabat, pikiran kita juga gue harus ngebantu orang-orang yang benar-benar wajib dibantu gitu. Bukan udah kaya ngebantu yang kaya gitu loh. Project nih dapat nih, wah aku kasih lah yang udah tender gede biar kong kali kong jadinya korup gitu. Kasihlah proyek-proyek itu ke UMKM, mungkin orang-orang yang UMKM kecil gitu, atau misalkan perusahaan-perusahaan yang baru bangkit gitu, biar setara gitu loh. Repot kan kayak gini kan. Coba kayak kemarin tuh yang kantong bansos, kasihlah coba ke UMKM proyeknya, kan lebih bermanfaat gitu. Aku sih jujur ya ngomong kayak gini tuh karena gue punya jiwa nasionalisme, cuman gue nggak punya power, nggak punya apa-apa gitu. Usaha aja baru kecil-kecilan gitu. Tapi kadang hati ini suka sedih kalau ngelihat keadaan yang sampai Islam sama Islam bertarung gitu. SMA A sama SMA B tawuran gitu. Ini negara menjadi apa? Kedepannya menjadi apa gitu? Kalau isi di media tuh cuman itu aja ya isinya tuh bukan hal yang membuat kita tuh menjadi untuk ayo bangkit bareng-bareng kita bangun Indonesia menjadi lebih baik. Isinya tuh cuman perselisihan aja. Kapan negara ini bisa seperti negara-negara lain yang sudah bisa bikin ini itu, sementara negara kita masih ribut mikirin perbedaan aja. Makanya kuncinya cuma satu, tanamkan jiwa nasionalisme di hati, tanamkan gitu loh. Banyak yang teriak-teriak, wah ini ya pemerintah nggak benar nih, ini itu nggak usah banyak ngomong pemerintah nggak benar, lo jadi pejabat juga belum tentu benar gitu loh maksudnya. Jadi kita mulai dari diri sendiri dulu aja lah, kayak pejabat-pejabat yang lain, jangan menjelek-jelekkan pejabat-pejabat yang lain juga gitu. Mulailah dari diri kalian gitu loh. Karena salah satu cara menghakimi orang itu adalah memberi contoh gitu loh. Kayak politikus si A menjelekkan politikus si B, padahal sama-sama jeleknya gitu. Jangan kayak gitu-gitu. Menjadi apa negara kita? Susah-susah orang-orang dulu ini ngebangun negara ini. Susah loh ngusir penjajah itu. Astagfirullah. Sekarang lagi ada berita Abu Janda apa sama ngomong apalah katanya, gak ngerti lah intinya, perbedaan lagi lah intinya lah itu, sebar luas beritanya. Aku sih nggak nyalain ini dan itu sih. Makanya maksudnya tuh kalau misalkan kita mau membuat suatu masukan atau tidak terima dengan hal yang baik, cara baik-baik aja gitu. Jangan api dibalas dengan api gitu. Api dibalas dengan api kebakar. Seperti yang saya bilang tadi gitu, jangan membuat sesuatu hal, postingan ataupun apa yang buat provokatif gitu loh. Ya akhirnya tuh membuat orang tuh salah paham. Itu kan berbahaya gitu loh. Berbahaya. Makanya kita kalau gue nih, kalau misalkan gue jadi ustadz aja, sayangnya gue gak ngerti ilmu agama sih gitu. Paling gue akan ceramah, kalau di Indonesia ini ceramah yang agak baik-baik aja deh, maksudnya ngomongnya juga dengan cara yang baik, bahasanya juga cara yang baik. Misalkan ngomong lagi tentang haram ya kita harus ditambah tanda bawah, dalam garis bawah
ya tetap kita harus menghargai mungkin agama lain yang sedang melakukan hal tersebut gitu. Kalau misalkan kita memaksakan nggak boleh kan gitu. Kalau kita ngomong, mungkin contoh kecil, gue punya teman, bro, di agama gue tuh minum-minuman kayak gini diharamkan sih. Emang efeknya di agama lo minum-minuman kayak gini baik ya, makan ini bagus ya gitu. Kan ini kalau di agama gue nih diharamkan karena ini nih, akibatnya begini nih gitu. Mungkin lebih adem gitu bahasa ngomongnya gitu loh. Kadang pemilihan presiden kemarin lah, nggak tahu beda sebelumnya sampai ada yang tawuran, tetangga sama tetangga aja sampai musuhan gitu. Kamu lihat sekarang, kau lihat gitu, yang di atas tuh duduk sambil ngopi. Sekarang alhamdulillah gue juga ikut senang lah ya, Pak Prabowo dan Jokowi di satu pemerintahan gitu, sama-sama nggak bangun Indonesia gitu. Jadi jangan yang di bawah tuh malah kayak seakan-akan tuh over gitu loh. Ini tuh kita harus pintar lah, harus jernih lah, memilah kotak tuh kita harus pintar lah gitu. Gue yakin sih sebetulnya siapapun presidennya, nggak ada presiden yang nggak pengen memajukan bangsanya, nggak ada yang punya pemikiran untuk gue pengen jadi presiden, habis itu gue pengen bikin bangsa gue lebih nggak maju atau lebih terpuruk. Nggak ada presiden kayak gitu. Gue yakin di semua pikiran presiden yang jadi siapapun orangnya, pasti dia pengen negaranya lebih maju, pengen bikin negara ini maju. Yakin banget gue, siapapun presidennya, karena dia pasti punya jiwa nasionalisme. Tapi terkadang yang tolong orang-orang yang di bawahnya ini bekerjalah dengan baik gitu loh. Itulah kuncinya, makanya saya bilang berkali-kali, ayolah perbaiki akhlak, tanamkan aja jiwa nasionalisme ini, buatlah konten-konten yang bermanfaat, bikin negara ini bisa bersatu kembali gitu loh. Bhinneka Tunggal Ika, ayo gitu loh. Kesel kadang gue tuh ya, sumpah. Kalau lagi ada berita yang gak baik gitu loh, bau unsur perbedaan, ayolah yang punya viewers subscriber banyak itu bikin konten yang mendamaikan gitu, bikin konten yang membuat orang itu sadar bahwa kalau misalkan seperti ini gak bagus gitu. Ayolah gitu loh. Gue kalau subscriber gue jutaan, tiap hari gue pengen bikin kayak gini nih, ngomong kayak gini tiap hari aja. Ayolah kita punya akhlak dan jiwa nasionalisme tinggi teman-teman. Ayolah anak-anak muda, lo ngomong gini tiap hari aja di konten lo gitu. Setiap hari orang dengerin kayak gitu, terus lama-lama juga terinspirasi oleh kata-kata lo gitu. Miris gitu loh. Gue pernah dulu nganterin orang dari Medan kalau nggak salah, veteran, orang tua bapak-bapak, dia ke gedung veteran. Saya ketemu waktu itu di jembatan Semanggi, terus saya antar, Pak mau kemana Pak, karena dia udah tua. Saya tanyain mau ke gedung veteran, saya anterin karena saya tahu gedungnya kan, saya anterin. Mau ngapain Pak? Mau ada perlu katanya, mungkin dia mau ngobrol atau apalah intinya sih, mungkin dia mau ngomongin sesuatu ya, intinya sih mungkin di hidupnya belum sejahtera kali lah. Akhirnya santerin ke atas ke gedung veteran. Hormat saya buat bapak seperti itu, hormat saya Pak. Gue tuh nggak bangga ngeliat pejabat. Gue jujur kalau soal foto aja nih, mendingan gue foto sama pengamen, mungkin orang-orang jalanan gitu, daripada foto sama pejabat sih. Gak tau kenapa sih ya, ini bukan menghina pejabat, enggak gitu, cuman lebih bangga dengan foto dengan mereka aja gitu.
Jadi tolonglah, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo, saya yakin sekali Anda adalah orang yang baik, yang punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Ayo Pak, tolong sekarang banyak-banyaklah acara-acara televisi, dibikin acara-acara yang lebih membawa edukasi jiwa nasionalisme untuk anak-anak generasi muda gitu. Ayolah Pak gitu. Ayolah. Karena dengan adanya jiwa nasionalisme dalam diri anak-anak muda, adanya akhlak yang baik, pasti Indonesia akan lebih baik. Indonesia akan tentram, akan damai. Pasti itu. Pasti. Karena kalau misalkan kita pintar aja nggak cukup, pintar akhlaknya buruk, jadi pejabat korupsi gitu. Tahu agama akhlaknya nggak baik, akhirnya memecah belah gitu loh, nggak membuat kedamaian gitu loh. Jadi ayolah kita bareng-bareng bersama gitu, perbaiki akhlak kita, perbaiki jiwa kita untuk tanamkan jiwa nasionalisme setinggi mungkin dalam hati kita. Kita harus flashback ke belakang gitu loh. Banyak banget darah yang sudah berceceran, nyawa berkorban, sampai kita sedetik ini, saat ini, sampai kita begini nih, itu udah banyak banget perjuangan pahlawan. Kita masih gak menghargai gitu loh. Jangan sampailah gitu loh. Jangan sampailah kita ini jadi orang-orang yang tak ada guna buat negara gitu loh. Kuliah tinggi-tinggi sambil luar negeri, pulang bangun negeri. Jangan kuliah tinggi-tinggi pulang cari kerjaan. Bangun negeri kita ini. Apa yang kamu dapat dari sana masukkan ke sini. Apa terapi di sini. Indonesia itu udah nggak butuh orang pintar, udah banyak banget orang pintar. Butuh orang yang benar. Kayaknya lah, ayolah bikin DPR itu undang-undang korupsi dihukum mati gitu. Pengen tahu siapa aja nanti yang benar-benar pengen mengabdi buat negara. Jadi kelihatan orang-orangnya itu. Kalau ada hukuman korupsi bagi koruptor, hukuman mati, kita bakal lihat siapa orang-orang yang benar-benar tulus mengabdi buat negara. Pasti bakal kelihatan. Itu aja sih. Terakhir, semoga teman-teman semuanya nonton video ini, 1 atau 2 orang atau 3 orang, 4 orang atau 5 orang, mau di TikTok, mau di Instagram, mau dimanapun, ayolah kita tanamkan jiwa nasionalisme. Ayolah kita bangun bersama-sama Indonesia ini agar menjadi kesatuan dan persatuan dan kesatuan yang lebih kuat lagi. Ayo kawan-kawan. Semoga video ini ada manfaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.